Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalamualaikum Pak Umar. Ini sudah gabung Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi teman-teman. Selamat malam Prof Umar. Aduh. Selamat malam Prof. Selamat malam Prof Umar. Wah, ini kembali ke habitat saya ini. Iya Pak Umar. Ini ada Pak Dayat yang ikut dari Hungari ini. Mantap ini dengan seminar internasional ini. Menurut Dayat Tara. Siap mendengarkan pidatonya Prof Umar yang lama sudah saya nggak dengarkan. Oh boy. Baik, yang saya hormati Direktur Eksekutif Pak Radius dan Wakil Direktur Pak Dede dan teman-teman Akademia Forum Surabaya Akademia Forum dan teman-teman tim hukum, ada Pak Satria, ada Pak Samsul Arifin, ada Pak Hariri dan teman-teman yang lain, dan pada malam hari ini ada Pak Umar dan Mbak Fani yang pembanding pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan dulu kepada Pak Dede Nasrullah selaku Wakil Direktur Eksekutif untuk memberikan pengantar pada pemaparan hasil riset malam hari ini. Monggo kepada Pak Dede Nasrullah dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Irul atas waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Prof Umar ini. Ini saya panggil Prof ini karena beliaunya sebentar lagi kayaknya akan segera guru besar ini. Masih di mood ini Prof. Guru besarnya dari UM Surabaya nanti. Beliau ini luar biasa, beliau ini. Tulisannya sangat banyak ini, apalagi tulisan-tulisan di media cetak itu kalau teman-teman itu searching di Google itu pasti akan muncul itu beliau ini. Makanya layak sudah disebut Prof ini, kata Bung Dayat tadi itu. Yang kami hormati juga yang kami hormati juga Mbak Fani sebagai Direktur LBH dari Bali yang sudah berkenan untuk menjadi penanggap pada malam hari ini, serta yang kami hormati pula tim peneliti, ada Pak Hariri, kemudian Pak Satria, Pak Samsul, Mas Asis, Mbak Ida, sama Mas Nadif ya, yang sudah melakukan riset terkait dengan judul Perlindungan dan Pemenuhan Hak HAM Warga Terdampak Erupsi Semeru. Mungkin sebelum itu kami beritahu Pak Prof Umar dan Mbak Fani bahwasanya kegiatan kami ini rutin kegiatan yang berlangsung di setiap malam Senin begitu. Jadi memang forum kami ini adalah forum terkait dengan diskusi-diskusi ilmiah yang juga itu melakukan riset-riset sesuai dengan baik itu disiplin ilmu dan multidisiplin. Jadi memang Surabaya Academy Forum ini kita adalah suatu forum yang itu bergerak di ranah riset, tulis-menulis, dan lain sebagainya. Sehingga memang ini adalah hasil dari riset-riset teman-teman dari anggota forum di Surabaya Academia Forum ini. Jadi memang riset ini sudah berlangsung pada saat, kalau tidak salah itu waktu kemarin Semeru meletus begitu, Prof Umar dan Mbak Fani. Dan ini dilakukan oleh teman-teman tim riset ini. Jadi kalau kemarin itu sudah yang mempresentasikan itu dari kesehatan. Nah sekarang ini dari teman-teman hukum, besok itu dari teman-teman pendidikan, minggu depannya, dan seterusnya dari teman-teman ekonomi,
Nah, itu nanti akan memaparkan terkait dengan riset-riset pada saat Semeru kemarin meletus begitu. Nah, harapannya dari pemaparan ini mungkin dari pembanding bisa memberikan masukan-masukan sebelum nanti riset ini akan dipublish di jurnal, baik itu di jurnal nasional maupun di jurnal internasional. Jadi memang luaran dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman ini, riset-riset yang sudah dilakukan oleh teman-teman, luarannya adalah di jurnal-jurnal seperti itu, publikasi di jurnal, sehingga bisa mengikuti jejak Prof. Umar ini. Paling tidak nanti bisa segera menyusul. Kalau Pak Satria ini memang pengennya katanya ke luar negeri nih Pak Umar. Ini Mas Hariri juga begitu. Jadi Harus itu. kalau ketemu sama Prof. Umar ini mengingat kami sudah berapa tahun itu sudah tidak berjumpa lagi setelah biasanya kita rutin ini diskusi dengan beliaunya ini. Karena Prof. Umar ini sangat produktif sekali, buku-bukunya banyak, kemudian artikel-artikelnya juga banyak, sehingga ini memang Pak Satria dan Mas Hariri ini segera menyusul ini supaya segera kuliah doktor begitu, sehingga bisa mengikuti jejak beliaunya ini. Saya kira itu mungkin Pak Irul yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Umar dan Mbak Fani. Semoga forum ini bisa memberikan banyak manfaat dan bisa memberikan masukan-masukan tentunya kepada teman-teman dari tim peneliti Surabaya Academia Forum ini, sehingga nanti pada saat dipublikasikan baik itu di nasional dan internasional sudah banyak masukan-masukan yang diberikan oleh dua penanggap ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pemaparan riset malam hari ini saya infokan ke teman-teman mekanisme diskusi pada malam hari ini. Nanti akan disampaikan oleh tim peneliti terkait dengan hasil risetnya. Saya kasih waktu 10 menit, lalu selanjutnya nanti akan ditanggapi oleh dua penanggap kita yang pada malam hari ini hadir, Pak Umar dan Mbak Fani. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada tim riset untuk menyampaikan hasil riset yang sudah dilakukan di Semeru dengan tema perlindungan dan pemenuhan HAM warga terdampak erupsi Semeru. Kepada tim peneliti, monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Irul. Ini share screen-nya sudah bisa ya? Terima kasih teman-teman dan senior, khususnya kepada para penanggap, ada Pak Umar dan juga Kak Fani di sini, sudah meluangkan waktunya untuk hadir ya, berdiskusi pada malam hari ini. Jadi, pada malam hari ini kita akan dari tim hukum ya, akan menyampaikan terkait dengan hasil riset kami pada saat pasca erupsi Semeru kemarin ya, kurang lebih sekitar bulan Desember sampai Januari ya, 2022 itu, awal tahun. Nah itu kami mencoba untuk mengkaji khusus terkait dengan bagaimana perlindungan dan pemenuhan khususnya terkait dengan hak-hak mendasar ya dari setiap masyarakat begitu, warga negara, apalagi mereka menjadi korban dari bencana alam begitu. Nah, sejauh mana bentuk perlindungan dan pertanggungjawabannya yang dilakukan oleh negara kepada mereka yang menjadi korban begitu ya. Jadi memang ini ya awalnya itu kan dimulai dari terjadinya erupsi dan letusan Gunung Semeru ya, kurang lebih bulan Desember tahun kemarin ya, 2021. Jadi pasca kejadian tersebut itu tidak sedikit warga yang tinggal di daerah lereng Gunung Semeru, khususnya di daerah Pronojiwo dan Candipuro, itu menjadi korban ya. Mulai dari rumah misalnya, rumah, hewan ternak, tanaman, itu lenyap ya, rusak. Cuma kalau kita ngomong
korban ataupun orang yang mengalami kerugian itu kan tidak hanya persoalan uang ya, ataupun tidak hanya persoalan kerugian materi, tapi juga bisa jadi ada kerugian secara fisik ataupun kerugian secara psikologis atau psikososial begitu. Sehingga mereka itu pada kondisi tersebut bahwa status yang melekat pada diri setiap orang itu ataupun setiap korban daripada erupsi Semeru itu memberikan pengaruh terhadap kedudukan mereka ataupun terhadap peranan mereka di tatanan sosial ya. Bahwa para korban itu dianggap sebagai pengungsi, dianggap sebagai kelompok yang rentan, dan dianggap sebagai kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus ya. Khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar ya. Hak-hak dasar setiap warga negara begitu, termasuk hak untuk hidup misalnya ataupun hak untuk mendapatkan rumah yang layak, makan yang layak begitu ya, hak-hak mendasar ya, hak untuk hidup. Jadi akibat dari posisi mereka sebagai korban itu secara tidak langsung itu menggeser posisi mereka itu sebagai kelompok yang rentan gitu dan perlu mendapat perhatian khusus. Ya. Selanjutnya kaitannya dengan hal mendasar terkait dengan pelindungan bagi pengungsi korban. Pertama itu ada perlindungan umum ya. Perlindungan umum di sini kaitannya memang hak ataupun hal-hal yang bersifat umum, tidak hanya perseorangan begitu ya. Mulai dari equal before the law ya, kesamaan di depan hukum, terus kebebasan bersuara, bebas dari tindakan diskriminatif, terus perlindungan khusus terutama terhadap anak-anak, perempuan yang sedang hamil ataupun perempuan yang menjadi kepala keluarga, lanjut usia dan kelompok disabilitas. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu pelindungan terhadap potensi kaitannya dengan dimungkinkan adanya paksaan menjadi pengungsi yang diskriminatif ya. Seperti paksaan mengungsi atas dasar perbedaan ras, warna kulit, etnis ya, agama serta pandangan politik. Ini faktanya memang agak miris ya, tapi seperti ini yang terjadi. Terus yang ketiga itu pelindungan dari tindakan kejahatan, ya kejahatan, kekerasan, perampokan, pencurian, dan penyanderaan, pemerkosaan ya di sini. Lebih dari itu semua, pengungsi juga berhak untuk mengetahui kaitannya dengan keberadaan keluarganya ataupun pemakaman manakala keluarga mereka di statusnya sudah meninggal begitu ya. Terus yang keempat itu terkait dengan bantuan kemanusiaan ya, berupa pemenuhan kebutuhan pangan. Nah, ini yang penting, hak dasar sebagai makhluk hidup begitu. Kebutuhan pangan dalam hal ini seperti makanan, pakaian, kesehatan ataupun obat ya, obat-obatan ataupun pendidikan ya, pendidikan dan pelayanan administrasi kependudukan. Terus yang terakhir itu hak untuk mendapat bantuan pemulangan ataupun relokasi ya dengan tempat di mana pengungsi tersebut berada. Jadi itu adalah beberapa permasalahan dan juga beberapa hal yang menjadi fokus penelitian kami begitu ya. Jadi dari persoalan tersebut kaitannya dengan pemenuhan dan pelindungan tadi, yang menjadi pertanyaan penelitian kami itu pertama itu bagaimana bentuk pelindungan ininya ya, pelindungan dan pemenuhan HAM-nya khususnya bagi warga yang statusnya itu memang menjadi korban dan merasakan langsung dampak dari erupsi tersebut begitu. Terus yang kedua itu kaitannya dengan mekanismenya itu bagaimana begitu, mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam rangka pemenuhan HAM warga terdampak Semeru. Selanjutnya, metode penelitian. Jadi, metode yang kami gunakan itu pendekatannya sosiolegal ya, pendekatan penelitian sosiolegal. Jadi, kami memang mencari data langsung ke lapangan, tidak hanya pendekatan normatif terus Pak Umar ya. Jadi, penelitian kami sosiolegal dengan pendekatan interdisipliner. Dalam hal ini, metode yang kami gunakan ialah PAR ya, Participatory Action Research begitu.
dengan menggabungkan segala aspek perspektif, tidak hanya dari satu disiplin ilmu ya, tapi dalam hal ini ada ilmu sosial dan ilmu hukum. Dan dari keduanya tersebut disatukan begitu, pendekatan tunggal. Jadi meskipun penelitian kami sosiolegal, kami tidak mengesampingkan aspek hukumnya begitu. Jadi kami di awal kami sudah mencoba untuk melakukan pendekatan normatifnya. Kita sudah selesai dengan pendekatan normatif tersebut, bagaimana undang-undang mengatur ataupun bagaimana undang-undang itu memberikan pengaturan terhadap misalnya mekanisme penyaluran bantuan misalnya kepada korban bencana. Setelah kita melakukan kajian terhadap aspek hukumnya, selanjutnya ialah kami mencari data ya, turun langsung ke lapangan begitu ya. Selanjutnya karena pendekatan ini, maka tujuan dari sosial legal ini merupakan secara lengkap mengkombinasikan pengetahuan, keterampilan, dan bentuk pengalaman penelitian dari dua ataupun beberapa disiplin ilmu ya, sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan teoritis dan metodologis dari disiplin ilmu yang bersangkutan dan menciptakan landasan untuk mengembangkan satu bentuk baru dari analisis. Sehingga karena kita tidak terpaku pada satu disiplin ilmu tertentu, maka luaran daripada penelitian ini itu tidak lagi bersifat syarat nilai begitu, tapi bebas nilai. Selanjutnya mungkin akan disambung oleh anggota tim yang lain begitu. Mas Asis mungkin mau menambahkan. Mas Asis silakan sebelum nanti Mas Hari. Baik, terima kasih Mas Hari atau Pak Samsul Arifin. Setidaknya ada sedikitnya 6 instrumen yang telah diakui di Indonesia atau yang disahkan, terutama di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 terkait konvenan hak ekosop atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Terus Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 terkait hak-hak sipol atau konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Terus juga ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 ini terkait penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Terus ada juga Undang-Undang 1984 ini terkait penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Terus ada juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 ini terkait penentangan kepada penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan juga merendahkan martabat manusia. Terus yang terakhir ini terkait konvensi hak-hak anak, di mana diatur dalam Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Mungkin lanjut Pak Samsul Arifin. Baik, untuk selanjutnya pemenuhan HAM warga terdampak erupsi Semeru. Untuk pemenuhan HAM sendiri bisa mengacu kepada 2 pasal yang terdapat dalam Konstitusi UUD 1945, terutama di pasal 28A Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa jaminan hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Terus juga diatur dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa jaminan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan itu sendiri. Terus selanjutnya terkait perlindungan hukum berdasarkan 2 pasal tersebut, setidaknya ada 7 penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pertama terkait perencanaan penanggulangan bencana, kedua terkait pengurangan risiko bencana, terus pencegahan, kemajuan dalam perencanaan pembangunan, yang kelima persyaratan analisis risiko bencana, terus yang keenam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, terus pendidikan dan pelatihan.
Dan yang terakhir persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Terus ini perlu adanya juga intervensi pemerintah yang diberikan melalui pendataan pengungsi yang betul-betul memang itu terdampak. Setidaknya ada 3 yang patut ditanggulangi, terutama terkait ada yang masyarakat yang memang benar-benar merasakan dampak langsung dari erupsi Semeru. Terus yang kedua itu sendiri tempat tinggalnya dekat. Nah, walaupun dekat ini terdampak erupsi, akan tetapi warga tersebut mengalami rasa takut dan juga traumatik. Terus yang ketiga itu terkait warga yang jauh dari lokasi erupsi Semeru itu sendiri, tapi adanya potensi dirinya juga menjadi korban. Terus selanjutnya Pak Samsul. Nah, untuk perlindungan HAM warga terdampak erupsi Semeru itu sendiri, sebagaimana disebutkan pada pasal 6 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana atau Undang-Undang PB, menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan termasuk perlindungan atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, ini juga perlindungan HAM sudah dijamin lebih lanjut dari penurunan konstitusi tadi, di mana pasal 28A dan 28 tadi di atas diturunkan menjadi ini Undang-Undang Nomor diatur lebih lanjut di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Terus selanjutnya sehubungan dengan bencana yang terjadi itu sendiri, pemerintah juga memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pertama terkait pengurangan risiko bencana, terus yang kedua perlindungan masyarakat dari dampak bencana, terus yang ketiga penjaminan pemenuhan hak-hak masyarakat dan pengungsi yang terkena secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Sementara untuk pedoman operasional terdiri atas nilai-nilai dasar bahwa masyarakat yang terkena dampak oleh bencana memiliki hak asasi manusia atau HAM, di mana pedoman operasional EISC ini mengkategorikan hak asasi manusia dalam situasi bencana ke dalam beberapa bagian. Terus selanjutnya, nah untuk data bantuannya sendiri yang kami peroleh selama penelitian di Lumajang atau di sekitar erupsi Gunung Semeru, menurut data yang dikeluarkan oleh MDMC Lumajang per tanggal 6 Januari 2002, setidaknya dari setiap desa terdapat 10 keluarga seperti di samping tersebut. Terus desa terdapat 10 keluarga yang mendapat bantuan logistik terkhusus di pemukiman Kampung Renteng, Desa Oro-Orombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Sedangkan jumlah yang lebih banyak terdapat di dusun Kali Lengkong, karena di tempat tersebut terdapat 25 keluarga yang mengungsi di 13 rumah warga yang selamat. Mungkin selanjutnya Pak Samsul. Ya, untuk kesimpulannya sendiri, selama erupsi Semeru itu sendiri, kerentanan untuk dilanggarnya HAM dalam kondisi bencana alam, termasuk hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, akses kesehatan, bantuan sosial itu sangat rentan untuk dilanggar oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah ya, yang khusus menangani erupsi bencana Semeru tersebut. Terus untuk upaya pemenuhan HAM tersebut sangatlah mutlak dan tidak diperkenankan untuk didiskriminasi baik pemerintah maupun pihak-pihak lain. Selain itu juga perlu adanya penekanan komitmen negara untuk mengawal pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, budaya sebagaimana yang telah diatur oleh konstitusi dan undang-undang HAM. Hal tersebut dimaksudkan agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi sebagaimana mestinya, termasuk
pengetahuan mengenai perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak atas pendidikan dan mekanisme hukum bagi pelanggaran hak-hak ECOSOC tersebut. Terus tidak hanya negara sebenarnya, juga harus ada partisipasi aktif dari masyarakat sekitar untuk mengawal pemenuhan hak tersebut, juga harus diprioritaskan agar tidak dilanggar sewenang-wenang oleh negara maupun pihak-pihak yang menangani korban yang terkena erupsi Gunung Semeru tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya Pak Hariri mau menambahi, silakan Pak Hariri. Ya, terima kasih Mas Ari, yang terhormat Pak Umar dan Mbak Fani ya. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Ari, Mas Aziz mengenai perlindungan HAM ya, korban erupsi. Jadi sebenarnya ketika kita membicarakan perlindungan itu tidak hanya konteksnya adalah ini ya, aspek kuratif ya atau pasca bencana. Namun sebenarnya yang paling penting itu adalah preventifnya ya. Bagaimana misalnya pemerintah daerah itu membuat RT/RW ya, rancangan tata ruang wilayah, di mana memang di lereng Semeru itu ya tidak boleh misalnya ya tidak diperbolehkan untuk dijadikan pemukiman penduduk. Karena apa? Karena memang di sekitar Gunung Semeru itu pasti kan terjadi ini bencana karena itu kan reaksi alam begitu ya. Sehingga tidak hanya kuratif saja, namun sebenarnya preventif pun juga pemerintah ya dalam konteks ini perlu melakukan perlindungan ya terkait dengan HAM. Nah, kembali ke penanganan ya pemenuhan hak korban erupsi ya Semeru. Jadi ada sekitar 100.000 ya warga terdampak dan 2.000 rumah ya yang terdampak erupsi ya. Dan itu terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, April. April itu kemudian pemerintah sudah membangun rumah ya, hunian sementara dan hunian tetap begitu yang perlahan-lahan sudah ditempati. Artinya dalam waktu 3 bulan tindakan pemerintah ya untuk melakukan penanganan ini ya, bencana ini sangat cepat dibandingkan dengan misalnya kejadian bencana lainnya begitu. Itu mungkin tambahan dari saya, dari Pak Satria atau yang lain sebelum kita minta ini ya masukan dari Pak Umar dan Mbak Fani. Monggo. Saya izin menambahkan ya Pak Hariri ya, terkait dengan pemenuhan HAM dari warga di lereng Semeru. Memang seperti yang disampaikan dengan metode sosiolegal ini akhirnya kami dapat melihat dari 2 layer. Layer pertama secara normatif, yang pertama adalah bagaimana perlindungan masyarakat Semeru sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari konteks HAM. HAM dalam konteks ini baik hak sipil politik maupun hak ECOSOC. Metode pengukurannya cukup sederhana. Kalau misalkan dalam konteks hak sipil politik, bagaimana perlindungan nyawa, bagaimana perlindungan keselamatan diri, security of person itu menjadi satu kata kunci yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Lumajang dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam konteks hak ECOSOC ada 4 indikator yang dikenal oleh Katerina Tomaszewski terkait dengan bagaimana perlindungan dan pemenuhan HAM yang kita kenal sebagai 4K. K yang pertama adalah ketersediaan. Sudah tersediakah obat-obatan, fasilitas pendidikan darurat, dan lain sebagainya. Yang mana kami temukan di lapangan itu ada, namun dalam konteks ketersediaannya kemudian tidak aksesibel bagi warga. Karena ada beberapa wilayah ya,
di Lumajang Barat dan yang ada di Lumajang Timur kemudian kondisinya berbeda seperti itu. Keterjangkauan. Nah, ini ada kaitannya juga dengan situasi yang real di masyarakat Lumajang, korban erupsi Semeru di lereng Semeru, bagaimana keterjangkauan akses bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti itu. Lalu keberterimaan dan kebermanfaatan 2K selanjutnya. Bagaimana kemudian masyarakat kami menemukan bahwa mereka sangat takut kepada menempati hunian sementara atau huntara karena mereka menganggap bahwa keamanan hartanya di rumah yang tertutupi abu vulkanik itu kemudian menjadi persoalan serius. Nah, di sini tidak ada yang menjamin, termasuk kehilangan mata pencarian pasca erupsi. Nah, ini yang kemudian kami temukan sehingga ada catatan-catatan kritis yang perlu kita pahami bahwa dalam konteks masyarakat terdampak korban Semeru dalam aspek HAM ini menjadi pelanggaran baik dalam konteks sipil politik maupun ekosop. Nah, yang jadi titik krusial dalam hal ini adalah ekosop, mulai dari kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua dalam aspek pandangan kami secara empirikal bahwa masyarakat ini cenderung memiliki metode-metode mitigasi untuk survive pasca erupsi. Nah, ini yang kemudian perlu dikoordinir barangkali oleh pemerintah di dalam kerangka hukum dan hak asasi manusia agar hak-hak mereka kemudian tidak terlanggar atau tidak terabaikan. Mungkin itu sedikit tambahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Hariri, Pak Ari, Mas Asis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim peneliti hukum. Sekarang selanjutnya dipersilakan kepada penanggap. Mungkin yang pertama Pak Umar atau Mbak Fani. Mbak Fani dulu enggak apa-apa. Monggo Pak Fani. Halo. Halo. Oke. Monggo kepada Mbak Fani. Oke. Ya, terima kasih buat kawan-kawan peneliti yang kemudian udah berusaha melihat ya terkait dengan erupsi yang Gunung Semeru dan kemudian dampaknya. Jadi di sini ada beberapa data yang sudah dipaparkan terkait dengan kondisi di lapangan. Namun kemudian saya ingin menarik di sini bahwa ini menjadi tanggung jawab negara gitu ya, karena kemudian ini kaitan utamanya adalah hak sipil politik gitu ya, yaitu terkait dengan hak hidup. Jadi kalau misalnya sipil dan politik berarti dia harus hari itu juga dipenuhi, tidak bisa kemudian ditunda. Nah, dalam kaitannya hak hidup di sini. Dan kemudian menarik lagi, kenapa ini menjadi urgent selain ini hak sipil dan politik, kemudian ada hak anak. Gitu. Terkait dengan hak anaknya dalam artian anak korban bencana itu kan termasuk dalam perlakuan khusus. Gitu. Jadi anak-anak dalam perlakuan khusus yang kemudian ini maksudnya dalam artian ini menjadi kewajiban pemerintah gitu untuk melakukan ekstra perlindungan. Yaitu ekstra perlindungan bagaimana kemudian tidak hanya bicara terkait dengan hidupnya, tapi bicara juga terkait dengan kesehatannya, tapi juga terus kemudian pendidikannya dan kemudian hidup layak ya. Gitu. Jangan kemudian ada anak itu dalam kondisi bencana terus kemudian ini berakibat bahwa anak itu kehilangan hak-haknya. Jadi bagaimana negara itu harus memastikan hak-hak anak itu memang terpenuhi dalam evakuasi gunung erupsi Semeru ya gitu. Itu tuh harus dipastikan gitu, apalagi terutama kesehatannya. Nah, untuk aturan hukumnya sendiri, mungkin kalau di sini itu kalau untuk anak sendiri mungkin itu tidak terlalu banyak ya.
Jadi cuman mengacu pada konvensi hak anak, tapi kemudian ada kan Undang-Undang Perlindungan Anak mulai dari 23 2002, terus kemudian ada lagi 34 2014, terus yang terakhir itu adalah 17 gitu. Jadi ada tiga aturan hukum yang kemudian itu memayungi terkait dengan hak-hak anak ya, gitu. Bagaimana kemudian memastikan bahwa misalnya kayak bagaimana tadi di sini kan dibilang ada yang mau kos keluarga gitu kan. Apakah anak misalnya ditaruh di satu tenda yang sama, memastikan dia nggak akan jadi korban pelecehan seksual, dia tidak akan menjadi korban kekerasan yang lain gitu dari fungsi-fungsi yang lain. Nah, itu juga kemudian harus ada skema yang dilakukan oleh negara bagaimana menciptakan apa namanya base yang ramah anak gitu ya. Jadi nggak cuman formalitas, oh yang penting ada sekolah, yang penting ada base, tapi kemudian base-nya ternyata jadi base untuk pelaku kekerasan seksual. Nah, itu juga jadi catatan gitu. Misalnya ketika terjadi dikumpulkan gitu ya, kan kita tidak tahu. Nah, itu harusnya dilakukan oleh negara dan kemudian melalui Kementerian Perempuan dan Kementerian Anak ini juga harus aware terhadap dengan ini. Nah, terus yang selanjutnya yang menarik itu tadi yang ketiga itu terkait dengan hak sipil politik ya. Hak ekonomi sosial budaya. Nah, bicara hak ekonomi berarti kemudian tadi ada negara, kemudian ada warga gitu ya yang kemudian takut kehilangan hartanya, habis itu kemudian ada yang menganggap tidak nyaman gitu ya di PES, terus kemudian kehilangan mata pencariannya. Nah, tadi menarik bahwa terkait dengan misalnya terkait dengan tata ruang, nah ini memang harus secara serius itu dilakukan oleh negara gitu kan. Misalnya kayak tadi saya sepakat bahwa kemudian RT RW itu harus menempatkan misalnya area Gunung Semeru dalam zonasi berapa, dia hanya difungsikan sebagai lahan hijau saja, jangan sebagai lahan pemukiman gitu. Nah, kalau misalnya itu pemerintahnya tidak aware, ya itu kan berarti tidak ada upaya, maksudnya dia tidak ada upaya pencegahan gitu, bahwa negara tidak serius gitu dalam hal penegakan HAM gitu, apalagi dalam situasi kebencanaan gitu. Bahkan kan situasi kebencanaan juga diatur jelas oleh oleh negara gitu. Bahkan kemudian itu juga di Undang-Undang Kesehatan pun juga diatur kan. Nah, jadi memang harus ada zonasi yang diatur oleh negara melalui rencana tata ruang gitu. Dan kemudian terkait dengan tadi dia bilang kemudian ada yang ingin balik lagi dalam kondisi erupsi gitu yang kemudian itu akan membahayakan sebenarnya nyawa gitu. Nah, sebenarnya kan melalui Undang-Undang Kesehatan pun juga negara diberi wewenang kan melakukan upaya yang kemudian bagaimana itu mencegah adanya korban yang terjadi akibat bencana yang kemudian berdampak pada kesehatan gitu. Nah, itu misalnya itu juga harus diakomodir gitu. Misalnya kayak kita paham bahwa kemudian jangan sampai kemudian bencana itu juga memiskinkan masyarakat gitu ya. Jadi kayak mereka nyari harta gitu, terus kemudian mereka harus kehilangan gara-gara bencana. Nah, bagaimana kemudian di sini kan ada peran-peran aparatur negara kayak TNI gitu ya, atau kayak polisi gitu. Bagaimana kemudian itu juga bisa dilibatkan, bagaimana terkait dengan pengamanan gitu, harta ataupun kemudian ada semacam pengetahuan gitu yang diberikan oleh pemerintah gitu, misalnya setelah Semeru itu, bagaimana kemudian supaya misalnya kayak apabila terjadi erupsi apa yang harus dilakukan, terus bagaimana supaya kemudian mereka gitu tidak kehilangan itu bagaimana, ataupun kemudian ada penyelamatan kan misalnya kayak mungkin ada sertifikat atau apapun itu, bagaimana itu bisa diselamatkan gitu, karena ini terkait dengan
hidup dari pemenuhan ekonomi, karena kita tahu cetannya adalah pemberian bansos gitu ya dari negara itu kan tidak bisa mengakomodir utuh ya gitu. Bahkan di waktu si pandemi pun kemarin, waktu pandemi pun banyak kemudian yang dana-dananya nggak tepat sasaran, habis itu dana-dananya nggak sampai, bahkan dana-dananya dipotong gitu. Nah, mau tidak mau kan, mau tidak mau berarti masyarakat harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu ya. Nah, itu menjadi catatan bahwa kemudian bagaimana negara juga melihat melakukan penganggaran tepat ya terkait dengan korban-korban bencana alam gitu, yang kemudian itu memang tepat disalurkan gitu ya, tidak ada potongan, terus kemudian tidak sifatnya formalitas, terus yang kedua memang tujuannya yang ketiga tujuannya untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri sih. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan ke saudara. Baik, terima kasih Mbak Fani atas beberapa masukan yang sudah diberikan. Selanjutnya dipersilakan kepada Pak Umar. Monggo kepada Pak Umar, dipersilakan. Terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum Mas Hariri, Mas Satria. Lama tak jumpa. Waalaikumsalam, Umar. Saya seperti balik ke habitat saya kayaknya. Karena cukup lama saya bergaul, berinteraksi. Mau diajak garap ini pengabdian di Madura, Pak Umar, Pak Ariri. Oh iya, mantap. Seolah saya kembali ke habitatnya dengan orang-orang yang luar biasa aktif dan progresif. Baik teman-teman sekalian, satu riset yang sangat menarik dari teman-teman Akademi Forum Surabaya ini terkait dengan perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia bagi korban Semeru. Tadi sudah disampaikan hasil risetnya dan yang cukup menarik dan saya sangat mengapresiasi teman-teman hukum itu pendekatannya sudah cukup progresif ya. Tidak hanya pendekatan-pendekatan normatif, tapi memang pendekatan lain juga digunakan sehingga memunculkan pendekatan sosiolegal, dan ini satu kemajuan akademik di FHUM Surabaya secara khusus ya dalam mencermati berbagai persoalan dan problematika di tengah masyarakat, terutama terkait dengan masalah pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di korban erupsi Semeru. Nah, pertama saya ingin menyampaikan terkait dengan bencana ya, perspektif tentang bencana alam. Apakah bencana alam itu adalah faktor alam atau faktor manusia? Karena memang ada bencana-bencana itu yang memang karena faktor alam, tapi juga ada bencana-bencana yang itu mungkin karena faktor manusia ya. Misalnya terkait dengan tanah longsor, banjir, itu ada ulah tangan dan kebijakan-kebijakan negara yang tidak pro dengan lingkungan. Sehingga saya kira itu ada unsur-unsur atau potensi-potensi terhadap pelanggaran-pelanggaran. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa bencana alam itu karena faktor alam. Ini yang kemudian negara cenderung untuk menghindar dari tanggung jawab. Kalaupun ada tanggung jawabnya itu tidak sebagaimana yang lain. Nah, dalam konteks Semeru ini kita harus melihat bahwa memang ada unsur faktor alam gitu ya. Tapi faktor alam pun ini sebenarnya bisa di-create oleh keilmuan manusia melalui ilmu mitigasi. Nah, antisipasi dari pemerintah mestinya harus lebih dini terkait dengan kondisi Gunung Semeru ini, sehingga kejadian-kejadian luar biasa dan kemudian berdampak pada kehidupan masyarakat itu bisa diantisipasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
dalam riset ini saya mengkritisi kalau bisa dibedakan ya di dalam HAM itu ada hak-hak ekosok dan hak-hak sipol. Nah, di penelitian ini akan fokus pada hak yang mana? Karena memang dampak dari bencana alam ini, Semeru ini kan luar biasa. Ada dampak yang bersifat sipil politik dan juga ada dampak yang bersifat ekosok. Kalau kita menggunakan perspektif HAM. Nah, teman-teman peneliti, semoga saja di laporan yang detail itu ada ya. Apakah itu dibatasi atau tidak? Di hak sipil, kira-kira yang mau fokus itu hak apa? Hak hidup dan sebagainya, atau hak pendidikan, kesehatan kalau di ekosop misalnya. Nah, itukah apakah di penelitian ini, di set ini, itu fokus kedua-duanya atau dibagi misalnya? Misalnya hak sipol, saya akan fokus pada 2 aspek atau 3 aspek misalnya. Di hak ekosop, saya akan fokus pada 2 atau 3 atau penggabungan dari semua hak, sehingga akan lebih fokus karena dampak dari Semeru ini terhadap korban kepada masyarakat itu sangat luas. Ada hak-hak sipil politik yang diabaikan atau mungkin hilang gitu ya. Atau yang paling krusial adalah hak ekosop. Misalnya terkait dengan hak kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, harta dan sebagainya semacam itu. Nah, ini yang mungkin perlu kita cermati lagi agar riset ini bisa lebih fokus maksud saya gitu. Nah, yang kedua terkait dengan aspek perlindungan. Nah, teman-teman riset ini tentu saja yang pertama yang harus dilakukan adalah mengecek terkait dengan perangkat-perangkat yuridis, perangkat-perangkat hukum apa yang tersedia ya terkait dengan masalah kebencanaan ini. Apakah perangkat-perangkat hukum yang ada di Indonesia sudah cukup memadai dalam perspektif HAM ya tentu saja untuk menangani masalah-masalah bencana atau tidak. Tadi di paper itu disebutkan ada beberapa perangkat hukum ya di sana, ada beberapa perangkat hukum mulai dari Undang-Undang Kebencanaan dan turunannya. Nah, teman-teman periset mesti bisa mengkritisi apakah undang-undang yang sekarang ini yang tersedia itu sudah cukup memadai ya, sudah cukup memadai untuk sebagai instrumen hukum dalam penanganan kebencanaan, baik dalam konteks tadi disampaikan Mas Hari terkait dengan preventif, aspek preventif, yang kedua aspek kuratif, dan yang ketiga adalah aspek rehabilitatif. Kalau dalam konteks bencana adalah masalah konstruksi ya, konstruksi sosial, konstruksi ekonomi, dan rekonstruksi yang lainnya. Nah, ini yang perlu kita kritisi, apakah di seperangkat undang-undang yang tersedia itu sudah cukup memadai atau tidak. Kalau sudah cukup memadai, bagaimana pelaksanaannya? Kalau belum, tawaran-tawaran apa dari hasil observasi dan penelitian di lapangan, itu yang mungkin perlu adanya regulasi baru ya, terkait dengan penanganan bencana itu seperti apa. Sehingga ini akan memberikan rekomendasi yang penting bagi decision maker untuk memenuhi terkait dengan perlindungan HAM-nya, terkait dengan pemenuhan terkait seperangkat hukum apa yang cukup memadai dan maksimal dalam rangka untuk penanganan bencana ini. Nah, yang kedua dari yang selanjutnya tadi sudah dimunculkan terkait dengan perangkat hukumnya, dan saya berharap ada pengkritisan apakah perangkat hukum itu sudah memenuhi atau tidak. Kalau sudah, bagaimana pelaksanaannya, dan kalau belum, apa rekomendasi dari para periset ini berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dan yang kedua adalah terkait dengan bagaimana implementasinya, bagaimana implementasi seperangkat peraturan perundang-undang tadi ketika di lapangan, ketika kita cross-check-kan dengan praktek-praktek yang ada di lapangan. Dan salah satu yang bisa kita lihat dan bisa kita ukur adalah terkait dengan bagaimana manajemen kebencanaan. Tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah, ya, pemerintah daerah misalnya itu seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan
yang ada di peraturan perundang-undangan dan SOP yang sudah dibuat oleh negara atau tidak. Nah, itu ya nanti akan kelihatan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi macam itu. Apakah hak-hak hidup dari warga masyarakat itu termenuhi atau tidak? Termasuk yang paling utama adalah hak-hak dasar, ya, hak-hak dasar. Termasuk dengan hak keberlanjutan untuk hidup secara aman dan nyaman. Itu seperti apa? Ya. Ini yang penting karena tidak hanya sekedar aspek-aspek yang sifatnya kuratif, ya, penanganan jangka pendek yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tapi bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang berjangka panjang berkelanjutan, masalah pendidikannya, masalah kesehatannya, masalah tempat tinggalnya. Tadi saya menarik juga terkait dengan keinginan misalnya kalau misalnya masyarakat mau kembali lagi ke tempat tinggalnya, dan ini saya kira agak menjadi menjadi perdebatan. Masyarakat pengen balik lagi ke tempat asalnya misalnya, tapi kemudian pemerintah menganggap bahwa daerah itu sudah rawan bencana, dan ini saya kira perlu ada dialog, ya, perlu ada dialog dari pemerintah daerah membuat kebijakan dengan masyarakat. Ini yang untuk menghindari, ya, hak-hak hidup masyarakat itu bisa berjalan secara berkelanjutan semacam itu. Nah, yang selanjutnya yang perlu dicermati juga, kalau di sini kalau saya dapat itunya tuh di ini ya, di papernya. Di sini memang nggak kelihatan, ya, baru muncul apa ini? Tabel kategori gender, ya, jenis kelamin dan kategori usia. Mestinya yang harus dimunculkan adalah bagaimana kondisi penanganan terkait dengan hak sipolnya seperti apa, bagaimana kondisi ekosopnya seperti apa, dan bagaimana penanganannya. Nah, kalau misalnya ada problem-problem atau masalah-masalah itu yang kemudian harus harus dicermati secara lebih detail. Karena itu untuk melengkapi, ya, untuk melengkapi terutama apalagi ini nanti akan mau dipublish di jurnal, ya. Saya menyarankan agar lebih fokus pada aspek hak apa dalam sipol misalnya. Yang kedua adalah hak-hak apa dalam ekosop, sehingga akan lebih fokus dan analisisnya juga akan lebih terarah dan terukur semacam itu. Terus yang terkait dengan penanganan bencana. Kalau dalam perspektif HAM yaitu ada perlindungan dan pemenuhan, ya. Makanya yang kalau kita dicek untuk aspek to protect-nya, bagaimana penanganan hukumnya, dan untuk to fulfill bagaimana peran-peran negara pemerintah dalam memenuhi hak-hak, baik itu hak sipil politik maupun hak sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, yang selanjutnya saya pikir yang harus dicermati juga adalah terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh negara, ya, oleh pemerintah terkait dengan masalah bencana ini. Saya sih melihatnya bahwa perlu ada upaya-upaya yang sifatnya preventif, ya. Mitigasi bencana saya kira itu harus dilakukan, dan mitigasi bencana ini tidak hanya dalam perspektif masyarakat, perspektif negara saja, tapi juga bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam mitigasi masyarakat berdasarkan masyarakat itu ada yang namanya kearifan lokal, ya. Kearifan lokal itu yang saya kira bisa dijadikan sebagai instrumen bagi masyarakat, dan mungkin bisa jadi masukan untuk negara bagaimana cara-cara masyarakat dalam menghadapi bencana di tingkat lokal. Dan yang kedua adalah tahapan kuratif, ya, penanganan. Nah, penanganan ini tentu saja penanganannya secara berdasarkan SOP atau manajemen kebencanaan yang sudah terpola, ya, dan tentu saja juga harus dikaitkan dengan bagaimana respon masyarakat. Selama ini mungkin cara-cara di manajemen yang disampaikan oleh pemerintah seringkali mungkin ada yang diterima oleh masyarakat, tapi juga ada yang tidak diterima dengan masyarakat karena tidak sesuai dengan
atau tidak relevan dengan kondisi kearifan lokal masyarakat. Makanya sangat penting sekali tadi dalam metodologi penelitian ini adalah metodologi penelitian sosiolegal. Sehingga tidak hanya pada aspek normatifnya, tapi juga pada aspek empirisnya, aspek sosiologisnya misalnya semacam itu. Dan ini akan sangat berbobot kalau misalnya itu dijelaskan secara lebih detail dan lebih komprehensif. Dan yang ketiga adalah terkait dengan penanganan yang sifatnya rehabilitatif. Bagaimana setelah penanganan jangka pendek, pemerintah melakukan upaya-upaya rehabilitasi seperti apa yang diberikan kepada masyarakat. Yang itu sifatnya adalah jangka panjang, baik terkait dengan hak sipol maupun terkait dengan hak ekosop. Misalnya terkait dengan hak hidup. Bagaimana keberlanjutan hidupnya? Apakah sampai kapan misalnya di pengungsian misalnya? Bagaimana kemudian dia untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, aman dan sebagainya. Terus bagaimana hartanya atau sumber kehidupannya. Tentu saja ini yang penting karena sumber kehidupan ekonomi misalnya itu akan terkait dengan bagaimana keberlanjutan mereka selanjutnya. Ini justru yang kalau menurut saya ini yang penting karena masyarakat harus tetap hidup dan tetap berkembang untuk melanjutkan hidupnya, dan salah satunya adalah dengan penemuan hak ekonomi, hak atas pekerjaan itu seperti apa. Kalau kemarin hilang sumber-sumber kehidupannya, objek-objek hidup, mata pencahariannya, bagaimana pemerintah itu melakukan hal itu. Dan bagaimana kebijakan terkait dengan relokasi? Apa relokasi itu sifatnya permanen atau relokasi yang sifatnya insidental? Kita mungkin bisa belajar dari kasus bencana ini ya yang di Lumpur Lapindo dengan merelokasi semua warga, kemudian dibuat sebuah perumahan baru dan itu ditanggung oleh misalnya perusahaan atau negara. Dan saya berharap negara bisa melakukan semacam itu, melakukan rekonstruksi, dipindahkan, direlokasi ke suatu tempat yang aman dari bencana tentu saja. Dan di situ akan memulai hidup baru dengan mendapatkan hak-hak yang lebih baik macam itu. Mungkin sebagai awalan itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar atas beberapa masukan yang sangat luar biasa saya kira. Dan selanjutnya mungkin tahap diskusi. Apabila ada beberapa hal yang ingin didiskusikan oleh teman-teman, monggo saya buka 2 sesi. Sesi pertama 3 penanya. Monggo Mbak Ida, Mbak Faiz Asmi, terus Mbak Indah itu. Monggo Mas Irwan dan Mas Romli apabila ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya terkait dengan perlindungan korban bencana. Tadi dijelaskan di PPT sebelumnya itu ada 7 poin kalau nggak salah terkait perlindungan yang harus dilindungi oleh pemerintah. Nah, pertanyaan saya, apabila pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap perlindungan korban bencana seperti yang disampaikan oleh Pak Satria kalau nggak salah tadi, seperti kurangnya obat-obatan dan lain-lain, apakah pemerintah dapat digugat dan bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mas Romli. Oke, siap. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herul untuk kesempatannya. Mohon izin mau bertanya tentang perlindungan di segi perekonomian. Apakah sudah saat ini warga yang terdampak erupsi Semeru, apakah sudah dipenuhi apa bagaimana? Apa coba
setelah terdampak apa dibiarin apa gimana, apa ada tindak lanjutnya dari pemerintahan juga seperti itu, Pak Irun. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Faiz. Ya, terima kasih Mas Irul atas kesempatannya. Izin bertanya pada timnya Pak Hariri. Tadi kan disebutkan bahwa ada beberapa data dan datanya menunjukkan bahwa perempuan menjadi dari data itu pengungsi perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini kan pasti ketika ada bencana pasti banyak organisasi-organisasi yang ikut turut berpartisipasi pada untuk kegiatan untuk bencana tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana peran dari pasti adanya kolaborasi kolaborasi dari organisasi-organisasi perempuan tentang permasalahan yang untuk pemenuhan hak pengungsi, dan bagaimana perannya tersebut dan bagaimana kolaborasinya untuk pencegahan dan pemenuhan hak-hak terhadap pengungsi. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak Irul. Baik. Karena cuma 4 ya, langsung saja ke Mas Irwan. Siap. Terima kasih atas waktunya. Ini kan perlindungan dan pemenuhan HAM, apa itu namanya, bertujuan untuk masyarakat. Tentunya tidak hanya tentang sosial saja, terus juga untuk yang lain. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana cara mengidentifikasi terkait dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat dikategorikan perlindungan ataupun yang lain. Terus apa namanya, yang harus didahulukan itu dari aspek mana? Kan itu kan di metodologi ada 2 yang saya tangkap. Itu dari aspek ilmu sosial. Terus yang kedua dari aspek ilmu hukum, itu yang harus didahulukan yang mana? Terus juga apakah apa namanya, kebutuhan yang mendesak ataupun yang tidak, itu yang harus didahulukan yang mana? Terus juga berkaitan dengan pemulihan terkait kan tanaman itu kan juga perlindungan. Apa namanya, kata teman-teman itu habitat habitat dari tempat burung ataupun yang lain. Terus berkaitan dengan anggrek, nah itu otomatis kan anggrek juga kena erupsi maksudnya kena debu ataupun yang lainnya. Itu bagaimana dari perlindungan pemerintah ataupun dari pemateri ini? Terima kasih. Baik, ada 4 penanya Mas Hariri. Biar ini tidak terjadi reduksi pertanyaan, monggo langsung dijawab oleh Mas Hariri atau tim peneliti. Halo, Mas Ari, Mas Hariri, Pak Satria. Atau saya bantu jawab dulu mungkin. Oke, monggo Pak Satria. Ada 4 penanya. Iya. Terkait dengan yang pertama kami sampaikan terima kasih masukannya Mbak Fani dan Pak Umar. Tentu riset ini masih banyak kekurangan dan ini juga sebagai pembelajaran kami karena riset ini kan akan sebenarnya sudah kita submit, cuma ada revisi dan revisi atau masukan pada malam ini sangat bermakna untuk semakin menyempurnakannya naskah tersebut. Yang pertama terkait dengan pertanyaan Mbak Ida ya, perihal bagaimana sanksi bagi pelanggar hak ekosop. Nah di sini tentu ada indikator yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan 4K.
di sini ada tanggung jawab negara untuk memastikan hak-hak ekosistem berkenaan dengan hak pendidikan, hak kesehatan, hak penghidupan yang layak selama masa pengungsian dan lain sebagainya merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Tentu yang kami dapatkan di lapangan tidak tidak hanya masyarakat ya, tidak hanya berharap atau bergantung pada negara. Ada kolaborasi dengan NGO, LSM seperti MDMC ya, lalu bantuan-bantuan dari pemerintah dan lain sebagainya, yang itu saling dikombinasikan. Walaupun kemudian seperti yang disampaikan tadi dari aspek ketersediaan, keterjangkauan, keberterimaan dan kebermanfaatan tentu itu masih menjadi tanda tanya. Nah, disinilah pentingnya kemampuan kontrol dari titik tekannya adalah negara. Mengapa negara? Karena negara memiliki segala instrumen melalui Basarnas ya, lalu melalui Kementerian Sosial dan lain sebagainya dan termasuk di tingkat pemerintahan Kabupaten Lumajang dan Provinsi Jawa Timur untuk kemudian memastikan bahwa hak ekonomi sosial dan budaya warga negara itu kemudian tidak terenggut. Dan tadi menarik juga pertanyaan Mas Irwansyah, bagaimana dengan kondisi anggrek, kemudian hewan ternak ya yang selama ini tidak diperhatikan. Apakah itu masuk kategori HAM? Nah, di sini ada diskursus baru tentang HAM generasi ketiga yang dimulai sejak awal 1990-an terkait dengan hak atas pembangunan atau right to development, hak bagi ekosistem, hak bagi tumbuhan, hak bagi hewan, semua adalah masuk kategori hak atas pembangunan yang selama ini sebenarnya konteksnya yang paling melanggar itu adalah aspek developmentalism ya. Tapi di sini konteksnya adalah dampak dari bencana yang kemudian tidak ada early warning yang tadi sudah diberi masukan oleh Pak Umar dan Mbak Fani. Ini tentu menjadi satu celah yang kemudian menjadikan sektor perkebunan anggrek dan juga sektor peternakan itu kemudian menjadi korban. Nah, di sini pentingnya kemudian dialog antar warga dan juga dengan pemerintah untuk kemudian melakukan rekonsiliasi. Dan di masa mendatang terkait dengan bagaimana memitigasi bencana ini tentu yang perlu dilakukan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua Peneliti, bagaimana penataan rancangan tata ruang tata wilayah dengan membuat ring-ring ya, ring 1, ring 2, ring 3 dari area bencana ini sangat penting ya, agar kemudian masyarakat terjaga atau terjamin hak-haknya seperti itu. Mungkin itu sedikit jawaban bisa ditambahkan oleh Pak Ariri, Pak Ari atau Mas Asis. Saya izin menambahi sedikit. Tadi Mas Irwan juga mempertanyakan terkait dengan bagaimana metode yang digunakan begitu ya untuk mengklasifikasikan korban yang harus didahulukan begitu dan korban yang tidak begitu ya Mas. Nah, jadi korban itu sendiri sebenarnya masih harus diidentifikasi harus diidentifikasi begitu. Dan yang saya tahu memang itu dibagi ya, korban itu setidaknya dibagi 4. Pertama itu ada korban langsung ya, ada direct victim. Jadi dia merasakan dampaknya secara langsung dan dia mengalami kerugian baik itu fisik, psikologis ataupun kerugian secara ekonomi begitu. Jadi korban itu korban golongan pertama. Ya. Terus yang kedua itu ada korban sekunder ya, secondary victim. Terus ada korban tidak langsung. Korban tidak langsung ini mereka yang sebenarnya tidak merasakan dampaknya ya, tapi dia merasa dirugikan juga, misalnya kerabat ataupun teman ya. Ya itu juga tergolong korban di sini. Dan yang terakhir itu korban potensial ya. Nah, ini juga tadi disebutkan di pembahasan bahwa memang tidak sedikit dari masyarakat itu yang juga memilih untuk mengungsi meskipun mereka sebenarnya tidak merasakan langsung dampaknya begitu,
Tapi karena ada potensi, ya, akhirnya mereka memilih untuk ini ya, untuk mengungsi juga begitu, untuk mengantisipasi kalau di kemudian hari mereka juga menjadi korban dari erupsi Semeru pada saat itu. Itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan. Pak Hariri? Ya, sedikit saja karena sudah dijawab oleh anggota peneliti, ada Pak Sofia dan Pak Arif. Mungkin terkait dengan diskursus ini ya, bagaimana hukum itu harus melindungi misalnya alam begitu ya. Memang pembangunan hukum di Indonesia itu belum mengarah ke sana. Namun secara teori itu ada ya. Misalnya terkait dengan bagaimana pembangunan itu memiliki paradigma ekosentrisme kan, ya, ekosentrisme. Selama ini memang pembangunan ya, yang sudah dijelaskan oleh Pak Satria tadi ya, pembangunan yang ada itu masih antroposentrisme. Yang dipentingkan adalah kepentingan manusia. Ya. Dan ini filsafat antroposentrisme itu masih mengakar sangat kuat khususnya di pembangunan hukum ya di Indonesia. Memang mungkin nanti juga bisa direspon oleh Pak Umar, Mbak Fani ya terkait dengan bagaimana misalnya sistem pembangunan di Indonesia itu ya harus berparadigma ekosentrisme tadi, ya, di mana tidak hanya manusianya yang kemudian dilindungi ya, namun alamnya ya seperti tumbuhan dan sebagainya. Karena kalau mengacu tadi ya bencana alam kata Pak Umar harus diklasifikasikan dua, ada yang memang murni karena alam ya faktor alam, ada yang karena manusianya ya. Nah mungkin yang manusia itu ya bencana alam karena faktor manusia itu perlu juga kita perhatikan juga. Mungkin itu Pak Irun. Monggo dilanjut. Baik, terima kasih kepada tim peneliti. Mungkin ada dari Pak Umar atau Mbak. Nah, saya nambah sedikit aja terkait dengan hak ekosok. Nah, kalau hak ekosok kan ini adalah pemenuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah negara terhadap masyarakat yang sifatnya progresif. Artinya ada pergerakan yang sifatnya maju. Contoh misalnya, apakah hak-hak ekonomi di dalam warga Semeru itu mulai awal bencana sampai sekarang itu ada progresnya atau tidak dalam hak mendapatkan pemenuhan hak-hak ekosok. Kalau ada progresnya berarti pemenuhan terhadap pemerintah yang dilakukan pemerintah sudah cukup bagus. Tapi kalau perkembangannya itu stagnan misalnya atau bahkan mengalami kemunduran, yaitu yang harus dimintai pertanggungjawaban dari pemerintah daerah ya atau negara. Nah makanya harus dilihat teman-teman sekalian ketika ke lapangan dan mengamati, mensurvei dan berinteraksi dengan masyarakat sejak ketika bencana itu terjadi sampai sekarang itu apakah ada kemajuan dalam pemenuhan hak atau tidak? Dan itu bisa diukur, itu bisa dilihat bagaimana hak pendidikannya, bagaimana hak kesehatannya, kesediaannya. Kalau kondisi masyarakatnya itu semakin baik, maka itu indikasi bahwa memang hak-hak sosial ekonomi dari yang diterima masyarakat itu sudah bagus. Makanya indikasi yang paling bisa diukur adalah apakah hak-hak ekosop itu mengalami progres atau tidak sejak awal bencana sampai hari ini misalnya, atau sampai ketika riset itu dilakukan. Nah, yang terkait dengan tadi memang nah ini saya kira bisa menjadi salah satu rekomendasi ya dari para periset ini, tidak hanya penanganan terhadap kehidupan masyarakat, kehidupan manusia, tapi juga terhadap kehidupan makhluk yang lain ya. Tadi disebut terkait dengan masalah tumbuh-tumbuhan dan hak-hak hewan dan sebagainya.
Dan saya kira ini perkembangan yang terbaru bagi penghormatan hak tidak hanya untuk manusia saja, tapi juga untuk ekosistem yang lain, karena itu akan sangat terkait. Tapi yang lebih utama adalah terkait dengan pemenuhan hak-hak manusia, karena kan ini temanya kan hak asasi manusia ya, bukan hak asasi makhluk hidup. Kalau hak asasi makhluk hidup kan bisa makhluk hidup hewan, bisa makhluk hidup tumbuh-tumbuhan. Tapi yang dibahas dalam konteks ini adalah hak asasi manusia, berarti terkait dengan manusianya saja. Mungkin itu tambahan dari saya, teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Pak Umar atas tanggapannya. Mungkin Mbak ini ingin menambahkan? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya persilahkan lagi pada teman-teman yang ingin, mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Tadi kelupaan yang Mbak Faiz tadi, Pak, ingin sedikit menambahkan ya Pak Irul ya. Oh iya, Halo, Pak Irul. monggo Pak Satria. Terkait dengan hak perempuan, memang hak perempuan dan anak selama ini di dalam rezim hukum HAM itu menjadi perhatian khusus karena mereka dalam posisi yang rentan atau istilahnya vulnerable groups. Dalam hal ini tentu kelompok perempuan ini menjadi perhatian untuk bagaimana kemudian pengarus utamaan gender untuk melindungi hak-hak mereka selama masa bencana. Pengarus utama gender itu ya lebih kepada perlindungan, pemenuhan akses, dan termasuk hak-hak yang melekat dari individu perempuan yang selama ini kita lihat di lapangan adalah ibu-ibu itu mayoritas yang juga berprofesi sebagai petani ya, selain juga ada yang banyak menjadi ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Ini yang menjadi menarik dalam konteks ini Pak Irul. Bagaimana mereka tidak mau dipisahkan dari tempat tinggalnya karena tempat tinggalnya itu sudah didiami bertahun-tahun, dan ketika kemudian mereka diberikan akses obat, dia harus mengambil ke shelter yang jauh untuk untuk mengakses obat ya, misalkan ada sesak dan lain sebagainya. Karena pada saat itu saya juga ikut turun di Purnojiwo dengan beberapa teman tim kesehatan, dan kami menemukan fakta itu. Artinya di sini pengaruh utama gender di dalam perlindungan korban erupsi Semeru khususnya bagi perempuan dan anak, lebih-lebih perempuan dan anak perempuan juga itu masih sangat kurang Pak Irul, dan ini yang tentu menjadi catatan kita untuk kemudian dapat dieksplorasi di dalam paper ini agar ada satu imajinasi yang harus dibangun ya, untuk ya kita tidak mendoakan itu, tapi kalau terjadi bencana serupa di kemudian hari ada kerangka kerja, kerangka hukum yang kompatibel untuk kemudian melindungi hak-hak perempuan dan anak itu, agar sejalan dengan CEDAW, CRC yang kemudian diturunkan dalam hak perempuan dan hak anak di dalam perundangan nasional itu Pak Irul. Baik, terima kasih Pak Satria. Sesi selanjutnya, Mbak Indah, Mbak Vina, mungkin ingin tanya atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Nggak, izin bertanya Mas Irul. Oke, monggo Mbak Indah. Dari yang disampaikan oleh Pak Satria tadi, bahwasanya sebenarnya HAM itu juga tidak sepenuhnya kita meminta pertanggungjawaban istilahnya ya kepada pihak pemerintah seperti itu, tapi bisa juga HAM itu bisa didapatkan oleh antar sosialisasi atau manusianya sendiri. Salah satunya di antara itu adanya korban yang ada di misal tempat pengungsian dan lain-lain. Nah, yang saya tanyakan di sini bagaimana untuk meningkatkan
jiwa para korban ini untuk dapat selalu meningkatkan tanggung jawabnya pribadi terhadap sesama, meskipun juga tidak dipungkiri membutuhkan bantuan serta partisipasi dari pihak pemerintah, kan tapi benar yang dikatakan Pak Satria bahwasanya lelaki mungkin bisa untuk lebih memberikan rasa keamanan untuk perempuan-perempuan yang ada di tempat pengungsian seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan jiwa solidaritas mereka terhadap sesama korban seperti itu? Baik, monggo bisa langsung dijawab mungkin oleh Pak Satria atau tim. Ya, tidak ada reduksi pertanyaan. Monggo. Pak Riri mungkin. Pak Hariri, Mas Nadif ini juga tim kan? Oh iya, Mas Nadif. Barangkali Monggo. mau menambahkan. Mas Nadif nggak ikut kayaknya. Oh, enggak ada ya Mas Nadif ya? Iya. Ibu ini di apa? Cara yang lain kayaknya. Halo, tes. Oh, ikutin Mas Nadif. Cek apakah suara saya terdengar? Terdengar Mas Nadif. Oh ya, izin menambahkan ya, dalam riset ini juga yang perlu jadi poin khusus pada realisasinya ya, perhatian terhadap kaum rentan atau dalam hal ini anak-anak dan perempuan justru menjadi perhatian yang sangat khusus dalam realisasinya, dalam mekanismenya. Karena apa? Karena bisa kita lihat sendiri bahwa banyak perempuan-perempuan yang menjadi korban. Nah, dalam hal itu, maka dari itu penelitian ini harapannya bisa menjadi acuan dari pemerintah untuk senantiasa memprioritaskan pihak-pihak mana saja yang menjadi pihak-pihak yang rentan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait mitigasi bencana, sudah saatnya dari pemerintah ataupun dari Kementerian Pendidikan sendiri khususnya untuk memberikan pendidikan terkait bagaimana mitigasi bencana di kalangan warga-warga yang rentan daerah bencana. Nah, dari situ warga-warga Indonesia, terutama Indonesia yang terdiri dari Ring of Fire ini bisa terdidik jikalau senantiasa waktu-waktu mengalami bencana, entah itu Gunung Merapi seperti di Semeru, ataupun tanah longsor, dan hal lain sebagainya. Jadi masing-masing dari mereka, baik laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak, bahkan orang tua, itu tahu hal kok di ini dari KPPPA mendorong untuk mengembangkan organisasi kerelawanan untuk perempuan dan anak. Organisasi ini dibutuhkan untuk respon konteks kebencanaan dan itu penanganan isu gender dalam kebencanaan yang terintegrasi dari berbagai sektor. Kesiapan pemerintah daerah dalam penanganan isu gender dalam kebencanaan dan pemangkasan birokrasi yang tidak merespon cepat kebutuhan lapangan. Pada kesempatan itu juga pakar hukum dari KPPPA mengatakan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum pelindungan hak perempuan dan anak dalam situasi darurat kebencanaan seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 tahun 2014 tentang pengaruh utamaan gender di bidang penanggulangan bencana, dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana. Jadi kiranya beberapa 3 poin itulah yang menjadi fokus utama, harapannya bisa menjadi acuan dari riset yang kita lakukan pada malam hari ini. Mungkin itu saja Pak Irul. Baik, terima kasih Mas Nadif atas tambahannya. Saya tambah satu mungkin. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Izin bertanya Pak Irul. Oh, Pak Yogi ini. Monggo Pak Yogi, pakar linguistik. Oke, terima kasih atas
waktunya Pak Irul. Jadi izin untuk bertanya pada pemateri begitu. Sebenarnya ini berbicara terkait perlindungan dan pemenuhan HAM ya yang terdapat di erupsi Gunung Semeru begitu. Jadi sebelum berbicara terkait perlindungan kemudian pemenuhan hak asasi manusia, mungkin barangkali di sini kita belum paham ya bagaimana kondisi yang sebenarnya pasca erupsi di situ. Dalam hal di sini kan tadi dijelaskan ada beberapa aspek kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya begitu, ada banyak aspek begitu. Tapi mungkin belum dijelaskan begitu kondisi yang itu membuat penelitian ini bisa dilakukan gitu. Judul-judul dalam hal memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM ini bisa diangkat. Jadi kondisi yang ada gitu dalam hal kesehatan itu seperti apa, kemudian pendidikan itu seperti apa, sehingga peneliti ini mengangkat penelitian perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Mungkin itu bisa dipaparkan begitu, kondisi bisa dijelaskan kondisi di lokasi seperti apa sehingga ini bisa diangkat. Kemudian yang kedua terkait keterlibatan tokoh masyarakat begitu. Jadi apakah penelitian ini melibatkan tokoh masyarakat sekitar, katakanlah dalam dunia kesehatan ya, tanya di sekitar begitu, rumah sakit, puskesmas dan sebagainya begitu. Kemudian pendidikan dan kepala sekolah atau lain sebagainya. Apakah melibatkan tokoh masyarakat tersebut begitu. Mungkin itu dua pertanyaan itu Pak Irul. Baik, terima kasih Mas Yogi atas pertanyaannya. Monggo kepada tim peneliti atau penanggap ingin menjawab pertanyaan dari Mas Yogi. Pak Satria, Mas Hariri, Pak Ari, dan Pak Aziz. Monggo. Pak Hariri kan? Saya bantu jawab ya Pak Irul ya. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya Mas Yogi ya. Tentu kondisi pasca bencana ini yang tentu menjadi perhatian ya Pak Yogi ya. Ibarat fase itu kan ada fase sebelum bencana, fase saat bencana, dan fase setelah bencana. Nah, fase setelah bencana ini adalah bagaimana upaya pemulihan hak pasca terjadinya erupsi. Dan inilah yang kemudian diukur tadi dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, baik dalam konteks sipil politik maupun dalam konteks ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks hak sipil politik, bagaimana kemudian hak untuk hidup tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Fani itu kemudian perlu dipastikan ketersediaan misalkan rumah sakit, ya fasilitas pelayanan kesehatan dan lain sebagainya itu perlu dilakukan. Bagaimana kemudian kita mengukur rumah sakit rujukan dan lain sebagainya, termasuk obat-obatan ya yang dibutuhkan di dalam keadaan gawat darurat seperti itu. Kemudian jaminan keamanan dengan meletakkan memposisikan mereka pengungsi yang berpindah dari tempat asalnya sebagai pengungsi sementara, atau di dalam kajian hukum pengungsi disebut internally displaced person atau IDPS. Mereka kemudian mendapatkan hak-hak yang harusnya sesuai, termasuk memastikan bahwa penghidupan mereka itu tidak sengsara. Karena ini yang terjadi Pak Irul, Mas Yuki ya, yang selama ini yang kita lihat di lapangan ya, mereka sangat takut terhadap kehidupan yang layak ya. Justru mereka lebih memandang bahwa kondisi kelaparan dan kedinginan itu jauh lebih berbahaya daripada erupsi itu sendiri seperti itu. Nah, kondisi pasca erupsi ini yang harus kemudian penting dikawal, tentu tekannya adalah pemerintah
karena ini tanggung jawab pemerintah di dalam pemenuhan HAM. Di sisi yang lain, nah ini ada pertanyaan kedua, bagaimana kolaborasi masyarakat? Nah di sini pentingnya peran dari masyarakat ya, siapapun entitasnya, ada entitas keagamaan, ada entitas filantropi, ada entitas yang didorong oleh Palang Merah, kemudian untuk mendorong upaya percepatan, misalkan pembangunan Huntara. Di situ kita temukan ada tidak hanya dari Pemkab ya, tapi dari Muhammadiyah ada NDMC, Palang Merah juga ada, ACT yang sebelum dibubarkan ya, itu bahkan punya rumah yang cukup banyak di Huntara yang itu dialokasikan untuk warganya secara cuma-cuma. Nah ini adalah bentuk kolaborasi dari masyarakat di dalam rekonsiliasi. Karena apa? Karena keterbatasan pemerintah, keterbatasan dalam hal entah karena faktor administrasi penganggaran atau karena kebijakan politik hukum yang dilakukan. Nah ini yang kemudian menjadi catatan kritis bahwa sebenarnya masyarakat punya cara untuk rekonstruksi pasca gempa gitu ya, rekonstruksi pasca bencana, mohon maaf. Rekonstruksi pasca bencana ini model-model gerakan filantropinya kemudian dibangun, dan ini tentu nanti bisa disimak di riset yang lain ya tentang ekonomi filantropi, bagaimana upaya untuk rekonsiliasi, karena masalah utamanya adalah bagaimana kemudian pemenuhan hak atas kesejahteraan, penghidupan yang layak itu yang jauh lebih berbahaya kalau itu nggak dipenuhi pasca bencana itu sendiri. Mungkin itu. Mungkin ada tambahan dari peneliti yang lain. Ya, mau menambah sedikit. Jadi memang pada saat itu ya, masyarakat memang juga memiliki peran tersendiri begitu. Cuma memang kondisinya pada saat itu kan tokoh masyarakatnya pun juga menjadi korban begitu. Jadi untuk menggali informasi yang banyak begitu, malah pada saat kami dan tim melaksanakan wawancara itu, mereka malah lebih banyak yang mengeluh begitu, termasuk tokohnya itu. Nah, salah satunya ini ya yang ada di Pronojiwo itu Pak Bambang. Beliau itu menyampaikan bahwa yang dialami oleh masyarakat ataupun yang dialami oleh warga itu ya yang pada intinya ya kita harus rela lah begitu. Ini yang kami dapatkan ya, yang kami dapatkan begitu. Karena memang di satu sisi memang karena dengan ketokohannya kan mereka memiliki pengaruh toh. Memiliki pengaruh, salah satunya di sini terkait dengan pendekatan kepada aparat pemerintahan, khususnya terkait dengan bantuan yang seharusnya warga dapatkan begitu. Cuma memang ya itu tadi yang perlu kita tekankan begitu, bahwa tokohnya pun juga sebenarnya juga menjadi korban begitu Mas Yopri. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan ya. Oke. Cukup ya Pak Ari? Atau dari teman-teman tim peneliti? Mas Hari ini mungkin? Cukup Pak Irun. Cukup saya kira ya. Mungkin terakhir dari penanggap sekaligus closing statement dari Pak Umar atau Mbak Fani. Monggo Pak Umar. Oke, terima kasih Mas Irul. Satu catatan kritis saya tadi sebenarnya sudah salah satu disampaikan oleh Pak Suki tadi ya, terkait dengan riset ini harus menyajikan bagaimana kondisi real ya. Pertama, bagaimana kondisi real di masyarakat terkait dengan pemenuhan dua hak tadi itu, terkait hak sipil politiknya seperti apa dan hak sosial ekonominya seperti apa, kondisi realnya seperti apa, dan bagaimana selama ini sampai mulai bencana sampai sekarang ini seperti apa. Nah, yang kedua yang cukup strategis mestinya adalah teman-teman periset ini harus mengkritisi apakah
apakah sudah cukup perangkat-perangkat hukum yang dimiliki oleh Indonesia, oleh pemerintah daerah bencana. Makanya semua seperangkat yang ada itu dikritisi apakah sudah cukup memadai atau tidak. Kalau sudah cukup memadai itu bagaimana pelaksanaannya, kan itu. Nah, bagaimana pelaksanaannya tentu saja harus dikaitkan dengan kondisi real. Makanya pas kalau misalnya pendekatan ini dan pendekatan sosiolegal semacam itu. Sehingga akan terkait untuk bagaimana aspek normatifnya, aspek hukumnya, dan bagaimana aspek sosiologisnya. Dan itu kemudian ditautkan. Nah, itu yang kemudian akan melahirkan dengan apalagi dengan pendekatan sosiolegal tadi itu akan cukup menarik, lebih komprehensif semacam itu. Nah, saya kira ini yang perlu dicermati oleh teman-teman. Dan yang kedua, kalau untuk penyajian di publikasi, saya menyarankan lebih fokus pada kalau kita mengcover semuanya, saya kira tidak mungkin ya, karena terlalu luas dari aspek sipolnya maupun aspek ekosopnya. Makanya mungkin dilihat dari aspek mananya. Kalau misalnya mewakili sipol itu 2 aspek, misalnya yang ekosop misalnya 2 aspek, atau terserah sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan dari teman-teman Persisdat, sehingga akan lebih fokus. Dan yang ketiga adalah rekomendasi yang bisa diberikan dari hasil riset lapangan ini. Ini akan sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah, baik di tingkat daerah, provinsi maupun pusat. Termasuk terkait apakah butuh regulasi baru atau tidak. Misalnya terkait dengan masalah penanganan yang terhadap target yang khusus, misalnya anak dan perempuan dan orang-orang lansia. Kan itu perlu penanganan yang khusus dan sendiri, perlu ada afirmasi misalnya. Apakah itu juga butuh regulasi baru terkait dengan penanganan kelompok-kelompok rentan misalnya semacam itu. Tentu saja ini harus mengevaluasi regulasi yang ada apakah sudah cukup memadai atau tidak. Kalau sudah cukup memadai ya perlu dikembangkan lebih baik. Tapi kalau misalnya belum, maka tawaran dari periset itu seperti apa sehingga itu bisa memenuhi perangkat-perangkat hukum yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja, Mas Khairul. Terima kasih Pak Umar. Selanjutnya Mbak Fani. Terakhir mungkin sekaligus closing statement. Mbak Fani. Mbak Fani sudah live ini. Oh, dan tidak ada ya Mas Ari. Coba, ya. Dari tim peneliti Pak Ari sebelum ditutup. Monggo Pak Ari. Ya, terima kasih. Sedikit dari saya tambahan. Nah, jadi memang kalau kita mau ngomong perlu kajian ulang terkait dengan pendekatan normatifnya ini sangat perlu ya Pak Umar. Nah, kaitannya untuk mengidentifikasi di sini apakah memang kalau instrumen hukumnya itu instrumen hukum yang ada itu sudah dapat dilaksanakan dengan baik ataupun apa perlu kita merekomendasikan untuk diaturnya instrumen hukum yang baru begitu. Manakala di kemudian misalnya kita dapat mengidentifikasi bahwa di situ terjadi kekosongan hukum misalnya begitu ya Pak Umar. Mungkin itu kita dari saya Pak Umar dan ya. Baik, terima kasih Mas Ari dan tim dan Pak Umar sudah bersedia hadir menyempatkan waktunya untuk berdiskusi, untuk memberikan beberapa masukan yang cukup berarti dari teman-teman tim peneliti saya kira. Dan Pak, semoga nanti ke depan riset ini akan lebih baik dari beberapa masukan nanti akan ditindaklanjuti oleh tim hukum begitu. Dan sesuai yang disampaikan Pak Direktur tadi, luarannya nanti ini luaran jurnal yang bisa segera disubmit di jurnal internasional begitu. Saya kira cukup pemaparan hasil riset pada malam hari ini. Terima kasih kepada semua teman-teman
baik peneliti, tim, dan penanggap yang sudah meluangkan waktunya. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Prof. Umar. Terima kasih Pak Umar. Atas masukannya. Pak Umar diajak pengabdian lagi mebel di Madura. Ayo kolaborasi Sama- riset aja. Kasih Prof. Umar. Kangen. Mas Satria. Biasanya nih Pak Umar ini terus ini dapatnya hibah pengabdian terus, kangen kita ini.